Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Allah masih memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan teman-teman sekalian. Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita gunakan beribadah kepada Allah. Senantiasa kita gunakan untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Senantiasa kita gunakan untuk mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya teman-teman sekalian. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Beliau yang begitu cinta kepada kita, beliau yang begitu mengasihi kita jauh sebelum kita lahir sampai kita di padang mahsyar nanti teman-teman sekalian. Cinta beliau tidak pernah pudar untuk kita. Bahkan kita belum lahir sampai kita di padang mahsyar nanti, di tempat tiba tidak ada lagi pertolongan, Rasulullah masih mencintai kita, masih minta kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Begitu cintanya Rasulullah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabi besar kita yang begitu romantis teman-teman sekalian. Begitu romantis. Jadi banyak kisah dari Rasulullah ini yang diceritakan bagaimana romantisnya beliau kepada istrinya. Bagaimana beliau memanggil istrinya dengan panggilan sayangnya. Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Begitu banyak tanda cinta Rasulullah teman-teman sekalian. Ada beberapa kisah teman-teman yang menceritakan tentang keromantisan Rasulullah ini. Suatu ketika pada hari itu istri Rasulullah Ummi Aisyah radhiyallahu anha sedang membuatkan minuman untuk Rasulullah. Dibuatkan teh Rasulullah. Tapi karena kurang konsentrasinya istri Rasulullah ini sampai gula itu salah taruh teman-teman sekalian. Garam yang ditaruh ke dalam minuman Rasulullah. Garam ditaruh dia. Biasanya Rasulullah ini kalau dia minum, dia tidak dihabiskan minumannya teman-teman sekalian. Dia minum setengah, Rasulullah kasih kepada istrinya setengahnya. Gitu loh. Atau istrinya minum setengah, Rasulullah minum. Rasulullah cari bekas bibirnya istrinya ini. Dicari bekas bibirnya. Diminumlah dari situ teman-teman sekalian. Jadi waktu itu istri Rasulullah ini tidak sadar menaruh garam di minumannya Rasulullah. Dikira gula, ternyata garam, lalu Rasulullah meminumnya. Tiba-tiba hari itu Rasulullah minum itu sampai habis teman-teman sekalian. Diminum Rasulullah sampai habis minuman itu. Sampai istrinya ini bertanya, wah kenapa ini Rasulullah? Barusan hari ini seperti ini gitu. Apa sudah tidak mencintaiku lagi? Biasanya kalau dia minum itu setengahnya dikasih ke saya. Tapi kenapa kali ini langsung diminum habis minumannya? Tidak seperti biasanya Rasulullah seperti ini. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, tadi kenapa kau habiskan minumannya? Kenapa kau tidak simpankan saya setengahnya? Biasanya seperti itu. Rasulullah hanya berkata, saya kehausan istriku. Saya minta maaf, saya lagi haus. Saya benar-benar haus. Makanya tidak sadar saya habiskan minuman ini. Lalu dengan rasa sedikit kecewa istrinya menuju ke dapur. Lalu dia melihat yang terbuka itu ternyata bukan tempat gula teman-teman sekalian, tapi tempat garam. Tempat garam yang terbuka. Begitu kagetnya dia, lalu dia berlari ke Rasulullah dan minta maaf sama Rasulullah, ya Rasulullah maafkan saya.
saya tidak sengaja tadi menaruh garam di minumanmu. Saking romantisnya Rasulullah, teman-teman sekalian, tidak marah sama sekali. Malah dihabiskan minumannya, diminum sendiri, teman-teman sekalian. Begitu romantisnya seorang baginda. Kalau kita mungkin di zaman sekarang langsung marah-marah, teman-teman. Wih, langsung tanduk kita keluar itu ketika kita minum teh, tiba-tiba asin tehnya. Mungkin berbagai macam bahasa keluar dari mulut kita. Tapi Rasulullah dengan kemuliaan beliau, dengan cintanya beliau, dengan romantisnya beliau, dengan cara seperti itu beliau menghabiskan minumannya. Tidak ingin istrinya minum minuman yang asin gitu, teman-teman sekalian. Dia tidak ingin istrinya merasa bersalah, dihabiskan minumannya sendiri. Subhanallah, sallallahu alaihi Nabi. Di kisah yang lain, teman-teman, suatu ketika juga Rasulullah pulang berdakwah sampai larut malam. Kemudian Rasulullah mengetuk pintu. Jadi ada dua pintu di rumah Rasulullah, teman-teman sekalian. Ada pintu belakangnya. Rasulullah mengetuk pintu, tapi tidak terdengar oleh Aisyah. Tidak terdengar. Lalu Rasulullah memutuskan untuk tidur di depan pintu. Rasulullah tidak tega membangunkan Aisyah. Tidurlah Rasulullah di depan pintu itu. Sementara di dalam rumah ini, Aisyah menunggu Rasulullah di pintu sebelah, teman-teman sekalian. Aisyah menunggu Rasulullah di situ. Tidak terdengar suara ketuk pintunya sampai Aisyah tertidur di pintu itu. Tertidur di pintu belakang. Rasulullah tertidur di pintu depan karena mengetuk pintu tidak terdengar oleh Aisyah. Aisyah juga mengira Rasulullah tidak pulang. Sehingga Rasulullah tidur, Aisyah tidur di pintu belakang, teman-teman sekalian. Begitu romantisnya kisah cinta mereka. Begitu romantisnya Nabi memperlakukan istrinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai teladan kita, sebagai manusia pilihan yang wajib kita contoh-contoh, alangkah mulianya sifat Rasulullah kepada pasangannya, teman-teman. Jadi kalau masih ada orang yang KDRT sama istrinya, berarti tidak mencontoh-contoh Rasulullah. Berarti jauh dari sifat Rasulullah. Ada orang yang masih kasar kepada istrinya, berarti jauh dari Rasulullah. Tidak mencontoh-contoh Rasulullah. Dan siapa yang tidak mencontoh Rasulullah, berarti bukan umatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berkata kepada istrinya, bagaimana lemah lembutnya dia bersikap kepada istrinya. Tidak pernah marah sama istrinya. Maka kita sebagai umatnya, sudah sewajibnya kita mengikuti bagaimana cara baginda Rasulullah SAW memperlakukan istrinya, memperlakukan perempuan, teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu meneladani apa yang Rasulullah tunjukkan, apa yang Rasulullah contohkan, maka yakinlah teman-teman sekalian yang sudah berumah tangga ini ya. Buat teman-teman yang sudah berumah tangga, yakinlah maka rumah tangganya itu akan penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Yakinlah kalau rumah tangganya itu akan penuh dengan ketenangan, kedamaian, rasa cinta. Karena mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini untuk kita yang sudah menikah dan kita yang belum menikah. Yang belum menikah bisa kita jadikan contoh juga, sehingga kalau kita menikah, kita tahu bagaimana cara menyikapi istri kita, bagaimana cara bersikap bertutur kata kepada istri kita dengan lemah lembut, selembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan kisah romantis Rasulullah ini sebagai pedoman hidup kita, teman-teman. Jadikan cara Rasulullah ini sebagai pedoman hidup kita dalam rumah tangga. Supaya rumah tangga kita itu penuh dengan sakinah, penuh dengan ketenangan. Allah ridhoi, Allah curahkan ketenangan di dalam situ, sehingga jauh dari pertengkaran-pertengkaran, jauh dari kekerasan dalam rumah tangga, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nasihat ini untuk kita yang sudah menikah dan kita yang belum menikah. Sama-sama kita gunakan. Yang selama ini belum romantis sama istrinya, berusahalah untuk romantis sama istrinya. Berusahalah bersikap dengan lemah lembut sebagai Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada istrinya, berusahalah kita untuk bisa seperti itu juga, teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kakak-kakak yang telah menikah, abang-abang yang sudah menikah, teman-teman yang belum menikah juga.
bisa dijadikan pelajaran bagaimana kita bersikap kepada istri kita, bagaimana kita bisa memuliakan perempuan, memuliakan istri kita, memuliakan anak-anak perempuan kita, memuliakan ibu kita, agar kita bisa mendapatkan sakinah dalam rumah tangga kita, teman-teman sekalian. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih perlu banyak belajar lagi, masih banyak minta ampun sama Allah lagi. Sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.